beli barang kita harus datang ke ITC Mangga 2, kita harus ke Glodok. Cuma sekarang dengan kita hadir, kita bisa beli barang dari Cina, kita bisa beli barang dari US dan lain sebagainya. Dan apakah segala tidak kepentingan serta dinamika ekonomi dan politik di dunia, hal tersebut mengacu pada pengenalan dan keseimbangan pembayaran yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter. Jadi dapat diusulkan bahwasanya kebijakan moneter merupakan suatu bidang ataupun landasan untuk mengatur struktur ekonomi di dunia. Dan hal tersebut pun tercetuslah metode-metode untuk mengawasi sistem moneter internasional itu sendiri. Dan pertama ada financing, yaitu penggunaan instrumen keuangan untuk menjembatani sejarah pembayaran. Lalu ada kebijakan domestik yang mana dapat mengubah kebijakan dalam negeri untuk mempengaruhi pola kebijakan. Lalu ada kontra devisa, hal ini pun dapat membatasi dan mengatur aliran uang mata asing. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas nilai tukar, hal ini pun dapat memberikan nilai mata uang berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Lalu ada kerjasama internasional, hal ini pun dapat mengkoordinir antara negara-negara melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia untuk mengatasi ketidakseimbangan global. Lalu ada restrukturisasi utang dalam kasus ekstrim, negosiasi uang utang itu sudah dapat membantu menyeimbangkan pembayaran. Dan yang terakhir ada desentralisasi ekonomi. Negara dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu untuk peningkatan ketahanan guncangan eksternal. Berikut merupakan poin-poin dari sistem moneter internasional, dan poin-poin ini merupakan suatu fondasi yang harus dilandasi agar kebijakan ekonomi moneter internasional itu akan terlaksana sehingga tidak keluar dari asas-asasnya. Namun sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, sistem moneter internasional tercetus karena suatu sejarah yang sangat amat panjang sehingga bisa eksis hingga sekarang seperti itu. Yang pertama ada sejarah standar emas dari 1870 hingga 1914. Pada masa ini setiap mata uang di backup oleh cadangan emas. Jadi sebelum eksisnya mata uang sebagai nilai tukar yang ditukarkan oleh ataupun dibayarkan oleh dunia, cadangan emas ini sebagai andalan, sebagai kita menjual ataupun melakukan transaksi ekspor impor untuk melakukan kebijakan moneter. Namun di sini mulai sudah dolar karena cadangan emas mulai habis. Makanya sistem Bretton itu dicetuskan lagi, yaitu dari tahun 1944 hingga 1971. Pada fase ini tercetus dolar sebagai cadangan global yang diterapkan terhadap emas. Sistem ini mempunyai stabilitas namun runtuh pada 1971. Jadi pada dolar ini dicetus karena disitulah cadangan emas mulai habis. Disitulah sistem harus dibuat supaya hal ini pun bisa tetap sustain tapi tidak merugikan suatu hal. Makanya dolar dijadikan acuan untuk melakukan nilai tukar. Namun tetap aja negara-negara merasa dolar itu tidak cukup dan kita tidak mau dolar terus-terusan menjadi pokok atau tujuan nilai tukar. Dan sistem nilai tukar mengambang yang diputuskan pada tahun 1971 hingga sekarang terbit. Hal ini menjadikan dolar tidak menjadi satu-satunya uang ataupun mata uang yang digunakan untuk melakukan sistem moneter internasional. Tapi tiap negara bisa melakukan hubungan bilateral tergantung negara yang dituju. Seperti halnya misalkan kita belanja ke Korea, kita mau ekspor impor dari barang Korea, kita bisa langsung bayar pakai rupiah di konversi ke yen. Jadi kita nggak harus dari rupiah ke dolar, dari dolar ke yen. Seperti itu. Jadi itu bisa mengefektivitaskan lagi kinerja perputaran uang itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya ada peran sistem moneter internasional dalam manajemen keuangan dalam dunia bisnis global. Sistem moneter internasional sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Ada manajemen risiko mata uang. Hal ini dapat mempengaruhi fluktuasi terhadap nilai tukar perusahaan internasional. Rentetan menghadapi berbagai risiko fluktuasi nilai tukar sehingga perusahaan mengambil
tukar dan kondisi ekonomi global yang terkait dengan sistem moneter mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional mengenai sistem tren moneter global dan kebijakan ekonomi suatu negara membantu perusahaan untuk membuat keputusan segala tidak kepentingan serta dinamika ekonomi dan politik di dunia. Hal tersebut mengacu pada pengenalan dan keseimbangan pembayaran yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter. Jadi dapat diusulkan bahwasanya kebijakan moneter merupakan suatu bidang ataupun landasan untuk mengatur struktur ekonomi di dunia. Dan hal tersebut pun tercetuslah metode-metode untuk mengawasi sistem moneter internasional itu sendiri. Dan pertama ada financing, yaitu penggunaan instrumen keuangan untuk menjembatani sejarah pembayaran. Lalu ada kebijakan domestik yang mana dapat mengubah kebijakan dalam negeri untuk mempengaruhi pola kebijakan. Lalu ada kontra devisa, hal ini pun dapat membatasi dan mengatur aliran uang mata asing. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas nilai tukar, hal ini pun dapat memberikan nilai mata uang berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Lalu ada kerjasama internasional, hal ini pun dapat mengkoordinir antara negara-negara melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia untuk mengatasi ketidakseimbangan global. Restrukturisasi utang dalam kasus ekstrim, negosiasi uang utang internasional dapat membantu menyeimbangkan pembayaran. Dan yang terakhir ada desentralisasi ekonomi. Negara dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu untuk peningkatan ketahanan guncangan eksternal. Berikut merupakan poin-poin dari sistem moneter internasional, dan poin-poin ini merupakan suatu fondasi yang harus dilandasi agar kebijakan ekonomi moneter internasional itu akan terlaksana sehingga tidak keluar dari asas-asasnya. Namun sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, sistem moneter internasional tercetus karena suatu sejarah yang sangat amat panjang sehingga bisa eksis hingga sekarang seperti itu. Yang pertama ada sejarah standar emas dari 1870 hingga 1914. Pada masa ini setiap mata uang di backup oleh cadangan emas. Jadi sebelum eksisnya mata uang sebagai nilai tukar yang ditukarkan oleh ataupun dibayarkan oleh dunia, cadangan emas ini sebagai andalan, sebagai kita menjual ataupun melakukan transaksi ekspor impor untuk melakukan kebijakan moneter. Namun di sini mulai khusus dolar karena cadangan emas mulai habis. Makanya sistem Bretton itu dicetuskan lagi, yaitu dari tahun 1944 hingga 1971. Pada fase ini tercetus dolar sebagai cadangan global yang ditetapkan terhadap emas. Sistem ini memberikan stabilitas namun runtuh pada 1971. Jadi pada dolar ini dicetus karena disitulah cadangan emas mulai habis. Disitulah sistem harus dibuat supaya hal ini pun bisa tetap sustain tapi tidak merugikan suatu hal. Makanya dolar dijadikan acuan untuk melakukan nilai tukar. Namun tetap aja negara-negara merasa dolar itu tidak cukup dan kita tidak mau dolar terus-terusan menjadi pokok atau tujuan nilai tukar. Dan sistem nilai tukar mengambang yang diputuskan pada tahun 1971 hingga sekarang terbit. Hal ini menjadikan dolar tidak menjadi satu-satunya uang ataupun mata uang yang digunakan untuk melakukan sistem moneter internasional. Tapi tiap negara bisa melakukan hubungan bilateral tergantung negara yang dituju. Seperti halnya misalkan kita belanja ke Korea, kita mau ekspor impor dari barang Korea, kita bisa langsung bayar pakai rupiah di konversi ke yen. Jadi kita nggak harus dari rupiah ke dolar, dari dolar ke yen. Seperti itu. Jadi itu bisa mengefektivitaskan lagi kinerja perputaran uang itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya ada peran sistem moneter internasional dalam manajemen keuangan dalam dunia bisnis global. Sistem moneter internasional sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Ada manajemen risiko mata uang. Hal ini dapat mempengaruhi fluktuasi terhadap nilai tukar perusahaan internasional. Rentenan menghadapi berbagai risiko fluktuasi nilai tukar sehingga perusahaan pengambilan keputusan investasi
mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional. Mengenai sistem tren moneter global dan kebijakan ekonomi. Karena kalau misalkan tidak ada peran sistem moneter internasional, dunia bisa hanya mengatakan tidak ada yang mengawasi perputaran uang, tidak ada yang mengawasi perputaran suku bunga, tidak ada yang mengawasi dampak dari suatu krisis global maupun krisis moneter di suatu negara itu sendiri. Makanya sistem moneter internasional itu mengawasi segala macam hal-hal tersebut. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita sering lihat kan, negara kita sering banget melakukan hubungan bilateral dengan Cina, dengan Jepang, atau mungkin hubungan multilateral G20, KTT ASEAN. Hal ini menjadi tolak ukur untuk segala macam perizinan maupun deal-to-deal kita terhadap negara lain tidak melewati batas. Dan hal ini tetap menjadi acuan untuk hubungan kita sama negara lain berada di equal liquid. Jadi tidak ada satu negara yang dirugikan. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Dan kita buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman. Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Beda. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan pada sejarah sistem moneter internasional pada tahun 1870 sampai 1914 di situ ada terjadi standar keuangan yang di backup dengan emas. Kemudian setelah kejadian itu terjadi perang dunia 2 dan semenjak itu kenapa dolar menjadi sistem pembayaran internasional? Kenapa harus dolar? Kenapa enggak mata uang lain? Kenapa enggak rupiah? Kenapa enggak yen? Kenapa enggak euro atau apa gitu? Kenapa harus dolar? Dan itu aja. Ya Mas, langsung izin menjawab aja ya, Mas. Ya, silakan. Dina. Oke, Dina. Kenapa harus dolar? Dan kita bertanya-tanya kenapa dolar itu menjadi tolak ukur perdagangan ataupun perputaran ekonomi dunia hingga Rusia ingin mengalahkan dolar seperti yang kita lihat sekarang ada pemecahan dolar Amerika dan Rusia karena pada saat negara itu hancur di perang dunia pertama dan ingin survive di perang dunia kedua setelahnya, Amerika sebagai negara dengan peminjam terbesar di dunia, Amerika meminjam uang kepada banyak negara dan makanya dari itu karena dalam tanda kutip uang Amerika udah tersebar semuanya, ada regulasi yang ketat sebelum perang dunia kedua, tapi Amerika sudah menyebar uangnya ke negara-negara lain. Disinilah tercetus dan disinilah dolar menjadi tolak ukur perputaran ekonomi di dunia seperti itu. Terus kan itu semenjak perang dunia kedua ya. Terus kira-kira organisasi apa sih yang kayak menyetujui bahwa dolar itu tuh sebagai patokan keuangan internasional? Oke. Kenapa Amerika sebagai peminjam justru malah istilahnya Amerika membayar dengan mata uang mereka? Kan mereka meminjam dengan mata uang negara lain. Kenapa malah jadinya mereka bayar pakai mata uang mereka gitu? Dan bikin mata uang mereka tuh ada di mana-mana, jadi kesebar gitu. Apa? Bagaimana teknologi dan inovasi mempengaruhi perdagangan internasional yang